Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmalia Nurmaliana Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Digitalisasi Pendidikan, Inovasi E-Learning, dan Reformasi Administrasi Sekolah. Baik, dimulai dari latar belakang, yaitu teknologi informasi mengubah pendidikan di era digital yang berkembang pesat. E-learning telah menjadi cara inovatif untuk menghadapi kesulitan pembelajaran jarak jauh, terutama selama pandemi COVID-19. E-learning memungkinkan penggunaan media sederhana seperti WhatsApp, Zoom Meeting, dan juga Google Classroom yang mudah diakses oleh semua orang untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Perkembangan ini memenuhi tuntutan dunia pendidikan untuk terus berubah agar pembelajaran tetap relevan dan menarik bagi siswa. Digitalisasi berdampak besar pada reformasi administrasi pendidikan selain dari aspek pembelajaran. Penggunaan digitalisasi administrasi meningkatkan produktivitas pekerjaan dari pengelolaan data hingga publikasi sekolah. Pemanfaatan berbagai platform seperti Google Classroom, Google Form, dan media sosial telah menunjukkan hasil yang signifikan. Administrasi pendidikan berbasis digital dapat mempercepat proses birokrasi, menghasilkan data yang lebih akurat, dan meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Transformasi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan tata kelola sekolah secara keseluruhan. Dalam hal kebijakan nasional, program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk reformasi sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi sangat penting untuk transformasi pendidikan yang sukses. Platform seperti PMM, Raport Pendidikan, dan Arkas membantu administrasi sekolah menjadi lebih efisien dan mendorong perkembangan profesional guru. Teknologi ini akan membantu manajemen sekolah membuat keputusan lebih baik dan memberikan akses yang lebih cepat ke sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis menuju sistem pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif. Yang selanjutnya adalah tujuan dan metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menerapkan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, yang membahas inovasi dalam teknologi pendidikan. Penelusuran data dilakukan melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Publish or Perish dengan kata kunci e-learning, digitalisasi pendidikan, reformasi administrasi sekolah, dan transformasi digital pendidikan. Untuk menjamin kualitas dan ketepatan sumber, artikel yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu dan dianalisis menggunakan pendekatan prisma. Tahapan dalam pendekatan Prisma meliputi yang pertama, identifikasi, yaitu menelusuri semua artikel yang relevan dengan topik melalui kata kunci tertentu pada database daring. Yang kedua adalah penyaringan, yaitu menghapus duplikasi dan artikel yang tidak relevan berdasarkan judul dan abstrak. Yang ketiga yaitu kelayakan, menyeleksi artikel berdasarkan kesesuaian isi, jenis penelitian, dan fokus pembahasan. Lalu yang keempat adalah inklusi, yaitu artikel yang memenuhi semua kriteria, kemudian dianalisis secara mendalam dalam kajian. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan temuan-temuan berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Fokus utama adalah untuk memahami secara mendalam persepsi, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh berbagai pihak dalam proses transformasi digital pendidikan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang terjadi di lapangan melalui lensa literatur ilmiah yang telah ada. Yang selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Yang pertama adalah inovasi e-learning, yaitu media pembelajaran WhatsApp, Zoom Meeting, dan juga Google Classroom. Keunggulan dengan adanya inovasi e-learning yaitu adalah yang pertama, akses fleksibel. Dua, lebih interaktif antara guru dan juga siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan pada abad ke-21. Tentunya dengan menggunakan berbagai platform digital, menuntut untuk siswa dan juga guru lebih terampil dalam menggunakan teknologi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Tantangannya yaitu infrastruktur terbatas, literasi digital yang rendah, dan juga resistensi perubahan. Selanjutnya, digitalisasi administrasi sekolah, yaitu melalui Google Drive, Arkas, dan juga Ziplah. Dampak dengan adanya digitalisasi administrasi sekolah, yang pertama adalah efisiensi birokrasi, yang kedua lebih transparansi dan akurasi data, sehingga tercipta kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Program Merdeka Belajar yang dikembangkan oleh pemerintah sangat mendukung dengan adanya digitalisasi pendidikan melalui platform pendukung seperti PMM, raport pendidikan, dan juga Ziplah. Tujuannya adalah untuk akselerasi transformasi digital berbasis data. Yang selanjutnya adalah manfaat digitalisasi. Tentunya dengan adanya digitalisasi ini sangat bermanfaat untuk semua orang. Yang pertama adalah akses pendidikan yang lebih merata karena menggunakan teknologi, pendidikan akan mudah diakses oleh semua orang dan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua adalah partisipasi aktif siswa. Yang ketiga adalah efisiensi administrasi. Yang keempat adalah kolaborasi antar guru. Yang kelima adalah keterlibatan orang tua meningkat. Nah, yang terakhir adalah tantangan implementasi. Tentunya dalam implementasi program digitalisasi pendidikan ini akan memenuhi tantangannya. Yang pertama adalah kesenjangan digital daerah, yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur, yang ketiga adalah perubahan paradigma pendidikan, serta yang keempat adalah kebutuhan pelatihan guru dan SDM pendukung. Selanjutnya adalah tren masa depan, yaitu penggunaan AI, Big Data, dan LOT dalam pendidikan akan semakin meluas, sehingga blended learning menjadi model yang utama, serta kurikulum berbasis proyek akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga pada bagian terakhir akan disimpulkan bahwa penelitian ini, digitalisasi adalah solusi strategis pembelajaran dalam manajemen pendidikan, meningkatkan kualitas, akses, dan transparansi, serta perlu dukungan kebijakan pelatihan, infrastruktur, dan kolaborasi multi pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.